Oke ya. Level 3 instruksi kerja. Dan level 4 form dan record. Jadi semua itu harus direkod biar jelas. Oke, lanjut. Persyaratan SM Code. Part A, implementation. Part B, certification and verification. Lanjut, masih part A. 1 general, 1.1 definisi, 1.2 tujuan, 1.3 penerapan. 2 kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. 3 tanggung jawab dan wewenang perusahaan. 4 petugas yang ditunjuk, yaitu dalam kurung designated person. 5 tanggung jawab dan wewenang nakoda. Masih part A. Nomor 6 sumber daya dan personil. Nah, menangkut sumber daya dan personil berarti semua karyawan darat dan di kapal. Nomor 7 pengembangan rencana pengoperasian kapal. Nomor 8 persiapan keadaan darurat. Nomor 9 laporan dan analisa ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian berbahaya. Nomor 10 perawatan kapal dan perlengkapan. Jadi ada di sini perawatan kapal itu. Nomor 11 dokumentasi. Nomor 12 verifikasi, kaji ulang dan evaluasi oleh perusahaan. Lanjut part B, certification and periodical verification, interim certification, verification. Nomor 15 ya. Nomor 16 form dan sertifikat. Lanjut umum. 1.1 definisi. SM Code. Kode internasional tentang manajemen pengoperasian kapal secara aman dan perlindungan lingkungan sebagaimana diadopsi oleh Assembly, sebagaimana juga diamandemen oleh organisasi perusahaan dalam kurung company, pemilik kapal atau organisasi atau person seperti manajer atau bareboat charter, ini pencharter ya, yang menerima tanggung jawab mengoperasikan kapal dari pemilik kapal dan orang yang menerima tanggung jawab yang telah disetujui mengambil alih seluruh tugas dan tanggung jawab sebagaimana disyaratkan dalam kode. Oke. Administration. Pemerintah suatu negara di mana benderanya dikibarkan di kapal, yaitu sistem manajemen keselamatan. Sistem yang terstruktur dan terdokumentasi sehingga setiap personil perusahaan dapat menerapkan secara efektif kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan. Oke. Lanjut, Document of Compliance (DOC). Dokumen yang diterbitkan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan. Nah, PSJ ini sudah memiliki sertifikat DOC karena sudah memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan diberikan sertifikat DOC. Oke, sertifikat manajemen, safety management sertifikat dalam kurung SMC. Dokumen yang diterbitkan untuk kapal yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan dan di atas kapalnya telah dijalankan
sesuai sistem manajemen keselamatan yang telah disetujui. Jadi kapal itu bisa menerima SMC kalau sudah memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh pemerintah ya. Kalau dari Departemen Perhubungan ya mengenai sertifikat SMC ini, karena mereka juga akan melakukan eksternal audit dulu untuk mengetahui kapalnya itu memenuhi persyaratan apa tidak. Oke. Ini tujuan SM Code 1.2.1 keselamatan di laut ya, mencegah cedera, luka pada manusia atau hilangnya nyawa manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut dan harta benda. Oke. 1.2.2 tujuan manajemen keselamatan perusahaan. 1. Menyelenggarakan pengoperasian kapal secara aman. Garis datar 2. Menyediakan lingkungan kerja yang aman. Garis datar 3. Menetapkan usaha perlindungan terhadap segala risiko yang telah diidentifikasi dan secara kontinu meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personil di darat dan kapal. Oke. 1.2.3 manajemen keselamatan harus menjamin itu terpenuhinya peraturan yang disyaratkan, memperhatikan kode, petunjuk dan standar yang direkomendasikan oleh AIMO, pemerintah, badan klasifikasi dan organisasi industri maritim. Oke, lanjut. Penerapannya ya. Secara internasional berlaku bagi semua jenis kapal. Pemberlakuan secara domestik diserahkan kepada masing-masing pemerintah. Oke. 1.4 persyaratan sistem manajemen keselamatan. Sistem manajemen keselamatan harus berisi 1. Kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan. 2. Prosedur dan instruksi untuk memastikan pengoperasian kapal secara aman dan perlindungan terhadap lingkungan sesuai persyaratan internasional dan hukum negara bendera.